Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Katarina Kanti Moksaka Marga dengan teman saya Livia Fadil Muhammad Nur akan menjelaskan sedikit tentang soket programming yang ditugaskan kepada kami untuk mata kuliah Jarkom, jaringan komputer. Boleh di next. Jadi soket programming sendiri adalah pemrograman yang menggunakan soket, di mana soket adalah semacam terowongan atau tunnel yang biasa dipakai untuk komunikasi atau pertukaran arah secara bolak-balik. Dengan soket programming, komunikasi dapat terjalin antara bahasa pemrograman yang berbeda, tingkat user yang berbeda, komputer yang berbeda, ataupun gabungan dari ketiganya. Untuk yang kita akan menjelaskan tentang dua macam soket programming. Yang pertama itu Transmission Control Protocol, dan nanti akan dijelaskan dengan UDP juga. Next. Oke, dari TCP sendiri itu singkatan dari Transmission Control Protocol, yang merupakan salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam satu jaringan. TCP merupakan protokol yang berada dalam lapisan transport. Next. Nah, beberapa karakteristik dari TCP itu, dia reliable, di mana transfer data kepada tujuannya itu secara berurutan sehingga lebih handal dan lebih efisien ketimbang nanti UDP. Connection oriented, di mana lapisan aplikasi antara kedua proses harus melakukan handshake sebelum dapat mengirim data. Kalau handshake gagal, maka tidak akan terjadi pengiriman data sama sekali. Berikutnya ada flow duplex, di mana dua buah jalur antara host, yaitu jalur masuk dan jalur keluar. Terus ada memiliki layanan flow control, sehingga flow control membatasi jumlah data yang dikirimkan dalam satu waktu. Flow control juga digunakan untuk mengindikasikan jumlah buffer yang masih tersedia dalam pihak penerima. Dan terakhir, TCP melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi, sehingga paket dikirimkan secara one-to-one. Gitu. Next. Berikut adalah sedikit cara kerja TCP menurut teori. Nah, di kiri ada server yang running on host ID, dan di sebelah kanan ada client. Pertama-tama, server akan membuat sebuah soket dengan port X untuk menerima incoming request. Nanti akan lebih jelasnya nanti dijelaskan di codingannya. Nah, habis itu server akan standby untuk menerima connection request dari klien. Nah, klien juga akan di saat yang bersamaan klien akan membuat soket dan menghubungkannya ke host ID dengan port X yang sama. Nah, begitu ini sudah terjadi, maka connection setupnya sudah berhasil. Kemudian setelah itu klien dapat mengirimkan request menggunakan client socket yang kemudian akan diterima dan dibaca oleh connection socket di server. Server akan mengirimkan reply, kemudian akan mengembalikannya ke klien sehingga dapat dibaca. Nah, ini dapat diulang sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian ketika sudah selesai, connection socket di-close dari kedua pihak server dan klien. Next. Nah, berikutnya ada UDP atau User Datagram Protocol. Next. Nah, UDP sendiri itu berbeda dari TCP, di mana transport layer-nya unreliable, connectionless, sehingga dapat dikatakan sebagai kebaikan dari TCP. UDP, dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi soket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa datagram. Jadi, tidak semuanya dikirimkan sekaligus, tapi dipecah-pecah menjadi datagram. Next. Oke, karakteristik dari UDP sendiri itu ada yang pertama, protokolnya lightweight, sehingga memungkinkan penggunaan yang hemat sumber daya memori dan prosesor, serta membutuhkan protokol yang ringan yang dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan. Broadcast transmission, tadi kan untuk TCP itu tidak broadcast ya one-to-one, sedangkan yang ini bisa melakukan broadcast transmission, di mana sebuah protokol lapisan aplikasi dapat mengirimkan paket data ke beberapa tujuan melalui alamat multicast atau broadcast. Yang ketiga itu tidak menyediakan mekanisme buffering. Nah, buffering itu harus diimplementasikan oleh protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP, jadi bukan bagian dari UDP-nya sendiri. Dan terakhir, tidak melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi. Nah, karena tidak dilakukan segmentasi, UDP harus mengirimkan data yang berukuran kecil. Ya, ukuran maksimum transfer unit atau MQ. Next. Nah, cara kerja UDP itu
diberikan perumpamaan yang sama di mana server akan di sebelah kiri dan klien di sebelah kanan dan menggunakan server IP untuk servernya. Yang pertama dilakukan itu sama, akan di-create socket di server dan port yang diberi nilai X, dan klien juga akan create socket yang serupa. Nah, setelah itu klien akan membuat datagram dengan server IP dan port X sesuai dengan ketentuan servernya dan dikirimkan datagram melalui klien socket. Nah, request itu akan diterima dan dibaca oleh server. Setelah dibaca dan diterima, maka server akan membuat reply spesifying client address dan port number dari yang akan menerimanya, sehingga dapat diterima dan dibaca oleh server, kemudian oleh klien, kemudian klien dapat menutup client socketnya. Gitu. Next. Nah, sekian materi pengantar, mungkin sangat singkat, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pendapatnya di Python. Boleh diambil alih oleh Olivia Fadil Muhammad Nur. Oke, permisi. Apakah suara saya masuk? Masuk. Oke, di sini kita akan menjelaskan dahulu di sisi servernya terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba menjelaskan untuk TCP server dulu. Di mana kita akan pertama itu mengimport library socket, lalu kita menginisiasi pembuatan socket di servernya sendiri gitu. Di sini kita melakukan bind socket untuk server di mana IP ini untuk titik 1.12 itu adalah IP laptop ini sendiri. Kita bisa cek dahulu menggunakan IP config untuk mendapatkan IP address untuk servernya. Di sini kita menggunakan mesin kita ini sendiri. Lanjut, kita akan melakukan listening untuk klien. Lalu kalau sudah ada klien yang muncul, klien akan menerima sambungan koneksi tersebut. Lalu dari klien tersebut akan memberikan data dan pada server akan menambahkan data tersebut. Untuk pada UDP server hampir sama, itu kita pertama akan import soketnya dahulu. Lalu sama seperti yang di DCP kita inisiasi untuk IP laptop ini sendiri ya, untuk menjadi IP server. Lalu kita socket bind dengan server address dan server port. Lalu menggunakan loop while itu kita akan menerima pesan dari klien. Lalu kita akan modifikasi pesan tersebut. Di sini akan kita lowercase, maka di bagian klien akan kita coba untuk mengirimkan huruf besar semua. Lalu setelah itu pesan yang telah dimodifikasi akan kita kirimkan ke klien lagi. Tuh. Tetapi setelah kita akan mengirimkan pesan tersebut ke klien, kita akan mengirimkan kita akan menampilkan pesan aslinya di layar juga. Di sini akan kita mencoba. Di sini untuk screen sharingnya kita akan menggunakan Founding, lalu menggunakan PyDroid untuk IDE-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk TCP client. Yang pertama itu kita akan import socket, lalu akan membuat socketnya di klien. Lalu untuk klien akan pertama akan melakukan koneksi ke IP server tadi yang kita sudah ketahui pada port yang sama. Lalu untuk melakukan tes pilot, kita akan melakukan pilot yaitu tes. Lalu jika sukses, itu lalu pilot tersebut akan kita kirimkan ke klien melalui client socket send.
Lalu untuk jika kita akan mengirimkan data baru, kita cukup melakukan masukkan payload lagi. Jika tidak, maka kita akan bisa melakukan stop atau keyboard interrupt. Lalu untuk yang UDP client, sama seperti yang di TCP client, yaitu pertama akan kita import socket, lalu specify IP server dan portnya sendiri. Lalu kita melakukan inisiasi untuk socket client. Lalu di sini yang berbeda adalah kita cukup mengirimkan pesan dengan huruf kapital semua yang nanti akan dari server, yang pesan modifikasinya akan dikirimkan ke klien gitu. Nanti jika klien sudah menerima, klien akan mendekode pesan tersebut lalu akan ditampilkan pada layar gitu. Lalu setelah tersebut klien akan menutup soket. Dan kita coba dulu dengan TCP. Di sini TCP sudah berjalan. Kita coba menggunakan. Di sini klien dengan IP 17 itu. Kita coba ya untuk menerima panggilan baru. Di sini akan kita coba pertama yaitu nama dan NIM. Di sini klien mengirimkan data yaitu nama dan NIM. Lalu klien mengirimkan pesan tersebut ke server. Server menampilkan pesan tersebut, lalu klien membalasnya dengan hey klien untuk meminta data baru gitu. Kita coba data baru lagi. Oke, di sini juga sudah tampil pesan dari klien. Untuk habis itu jika kita akan menutup transaksi ini, kita cukup menekan tombol N untuk menutupnya. Toh. Di sini klien langsung menjadi standby mode gitu. Lalu kita mencoba untuk ke UDP server. Server siap menerima pesan. Kita coba dengan UDP server client. Kita coba pertama dengan nama NIM. Oke, klien mengirimkan pesan tadi data dan server menerima data tersebut, dan pesan yang dimodifikasi juga dikirimkan oleh server dan kalian menerima pesan modifikasi tersebut. Kita coba sekali lagi. Yaitu pada klien mendapatkan pesan modifikasi dan pada server mendapatkan pesan asli. Cukup dari saya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.